Perkenalkan, saya Brenda Yonatan, nomor absen 2, dan kelompok saya Esterjen, nomor absen 6, Justin Cahyo, nomor absen 15, Kevin Evanko, nomor absen 17, Tiffany Catherine, nomor absen 33, dan Vincent Marvelino, nomor absen 37. Kelompok saya akan meresensi buku non-fiksi yang berjudul Harry Potter and the Prisoner of Azkaban yang merupakan buku ketiga dari serial Harry Potter. Ditulis oleh J.K. Rowling, diterjemahkan oleh Listiana Srisanti, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Kota Terbit Jakarta, dan merupakan cetakan ke-23 April 2017 dengan tebal buku 536 halaman. Singkat penulis, Joanne Kathleen Rowling atau lebih dikenal sebagai J.K. Rowling lahir di Yate, Gloucestershire Utara, Inggris pada tanggal 31 Juli 1965 dan sekarang berumur 55 tahun. Sebagai seorang ibu tunggal yang tinggal di Edinburgh, Skotlandia, Rowling menjadi sorotan kesusastraan internasional. Pada tahun 1999, saat 3 seri pertama novel remaja Harry Potter mengambil alih 3 tempat teratas dalam daftar New York Best Time Seller. Setelah memperoleh kemenangan yang sama di Britania Raya, kekayaan Rowling semakin bertambah saat seri keempat Harry Potter dan Piala Api diterbitkan pada bulan Juli tahun 2000. Seri ini menjadi buku paling laris penjualannya. Dalam sejarah, Rowling sendiri mendapat inspirasi menulis kisah Potter ketika keretanya mengalami keterlambatan keberangkatan dari Manchester ke stasiun King's Cross di London pada 1990. Setelah 5 tahun berikutnya, ia menulis cerita Potter yang sebagian besar dituangkan di ribuan lembar kertas. Saat pindah ke Edinburgh pada 1993, Rowling sudah menyelesaikan 3 bab pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone in her suitcase. Pada tahap ini, ia melahirkan anak perempuannya, Jessica. Di sela-sela mengasuh Jessica, ia menyempatkan diri menulis Potter. Banyak di antaranya dilakukan di kafe-kafe Edinburgh. Tahun ini adalah tahun ketiga Harry di Hogwarts. Di tahun ini, dia menghadapi berbagai kejadian yang ia tidak pernah duga. Bermula dari ia yang kabur dari rumah. Kemudian, ia bertemu dengan temannya, Ron dan Hermione, untuk mempersiapkan perlengkapan untuk menghadapi tahun ketiga di Hogwarts. Sebelum pergi ke Hogwarts, Harry mendapatkan informasi bahwa Sirius Black, penjahat yang kejam, telah kabur dari Azkaban, penjara paling mengerikan. Hal tersebut membuat para Dementor berkeliaran untuk menangkap Sirius Black dan membawanya kembali ke Azkaban. Setelah itu, Harry dan teman-temannya tiba di Hogwarts dan memulai studinya. Dalam pelajaran ramalan, Profesor Trelawney meramalkan bahwa Harry tidak akan hidup lebih lama lagi, karena ada sesuatu yang sedang menunggunya dan bisa saja membunuhnya kapanpun. Harry yakin bahwa orang tersebut adalah Sirius Black, karena Blacklah yang telah membunuh orang tua Harry. Suatu malam setelah pulang dari kubu Hagrid, ia melihat Grim, anjing besar yang diartikan dengan kematian, menggigit Ron dan menyeretnya masuk ke dalam pohon dedalu perkasa dan Crookshanks, kucing berbulu jingga yang dibeli oleh Hermione, membantu Grim itu. Setelah melewati sebuah ruangan yang berantakan, kemudian Sirius Black dan Harry langsung mengarahkan tongkat sihirnya ke tepat di dada Black. Harry terbawa emosi karena Blacklah yang telah membunuh orang tuanya. Namun Black tidak melawan, melainkan ia hanya meminta Harry untuk mendengarkan penjelasannya. Black mengatakan bahwa ia adalah sahabat James Potter, ayah Harry. Ia dituduh membunuh orang tua Harry yang sebenarnya dilakukan oleh sahabat mereka, Peter Pettigrew, yang telah menjadi abdi Voldemort. Kemudian Black ditangkap oleh Kementerian Sihir dan ia dikurung di menara paling atas. Profesor Dumbledore memberikan Harry dan Hermione kesempatan untuk melakukan aksi penyelamatan. Akhirnya Black berhasil bebas tanpa diketahui oleh siapapun. Nah, kelebihan dan kekurangan novel ini adalah novel ini ceritakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pembaca, dengan alur yang tertata rapi dan tidak membosankan. Selain itu, karakter dalam novel ini juga digambarkan dengan jelas. Nah, sedangkan kekurangan novel ini adalah novel ini kurang cocok bagi pembaca yang tidak menyukai genre fantasi, karena novel ini terlalu imajinatif.
Amanat yang bisa kita ambil dari buku tersebut adalah, yang pertama, kita harus mengampuni orang lain meskipun orang tersebut telah merugikan kita. Yang kedua, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang ketiga, kita harus selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Karena setiap masalah kita hadapi pasti ada solusinya.